Sore semua, aku dapat petunjuk dari Allah tentang apa yang aku ingin ucapkan. Dan untuk yang bilang aku salah minum obat atau aku itu gila, halu dan sebagainya, itu terserah kalian mau nganggap apa. Karena apa? Karena dizolimi, dibully, dihina, direndahkan dan sebagainya, itu udah makanan biasa buat saya. Itu udah nggak ngaruh, dan saya itu nggak peduli apa omongan orang ke saya. Karena apa? Yang penting antara saya sama Tuhan, antara saya sama Gusti Allah. Orang mau nilai apa saya, itu saya nggak peduli. Karena apa? Karena itu hanya pandangan manusia. Di pandangan manusia mungkin saya hina atau rendah, tapi di mata Allah mungkin saya lebih daripada orang lain. Dan karena saya orang Jawa dan saya beragama Islam, jadi saya ini walaupun beragama Islam, saya masih mempelajari tentang leluhur dan adat budaya dari nenek moyang saya. Itu karena saya kelahiran Jogja yang secara nyata itu masih berupa kesultanan dan daerah istimewa. Secara goib, secara yang tidak kelihatan mata, itu juga ibaratnya di situ masih memegang kekuasaan perpaduan antara Hindu, Buddha, keyakinan kepada Tuhan, juga ada Islam di situ, perpaduan. Dan Allah itu masih memberikan anugerah bahwa Jogja masih jadi kesultanan. Tapi namanya kesultanan atau kerajaan itu termasuk anugerah dari Allah. Dan kalian boleh nanya ke Indigo ataupun kalian lihat BMKG merilis yang akan terjadi bahwa ada sesar di selatan Pulau Jawa atau di selatan Jogja yang namanya sesar ombak, yang akan mendatangkan megatrust, mega tsunami, dan terhubung dengan gunung berapi. Jadi saya ini hanya membaca alam, apa yang saya tahu, juga membaca tingkah laku dari manusianya. Itu kenapa saya ini bisa dibilang halu, dibilang gila, ataupun dibilang sesat sama orang lain. Tapi saya mempelajari apa yang Allah kasih ke saya. Saya nggak lihatnya cuman pakai mata ini aja, tapi juga pakai mata batin. Jadi saya ini bisa baca alam, tapi juga baca kelakuan manusia. Kelakuan manusia kayak apa, nanti datangnya buat apa, kayak gitu loh. Jadi kalau kalian mau percaya atau enggak, itu terserah kalian. Cuman saya bilang Jogja itu kesultanan, kerajaan yang harus mengayomi rakyatnya, harus jadi contoh untuk bagian Jawa yang lain ataupun Nusantara. Tidak boleh ada intoleransi, harus hidup damai, harus hidup rukun, masih memegang adat istiadat, toto kromo, ojo sak geleme dewe. Kata-kata itu juga dijaga. Orang Jawa, orang Jogja, saya ini kelahiran Jogja, saya beragama Islam, tapi saya itu juga mewarisi dari leluhur-leluhur saya yang dulu beragama Hindu, beragama Buddha, berkeyakinan kepada Tuhan, yang masih percaya sama danyang tanah Jawa. Saya masih memegang itu karena saya juga lahir di Jawa. Itu nggak bisa saya buang. Kalau ada orang bilang saya sesat, gila, atau itu terserah. Orang itu punya ilmu, punya tingkatannya sendiri-sendiri. Jangan samakan saya dengan Mama Dede atau siapapun. Udah beda. Karena apa? Karena orang Jawa itu hakikat makrifatnya. Artinya apa? Mereka belajar mengenal Tuhan itu dari kehidupan ini, dari takdirnya yang dijalani. Yaitu apa? Hakikat manunggaling kawula Gusti itu makrifat, nyawiji dening Gusti Allah jerone batin, jerone ati, manunggaling rasa
sejati, manunggaling kalian Gusti Allah, manunggaling kalian alam. Ini orang Jawa, leluhur saya. Karena saya apa? Karena saya masih orang Jawa. Kemanapun saya berada, saya tetap orang Jawa. Saya kelahiran Jogja yang masih perpaduan antara Islam, Hindu, Buddha, keyakinan. Makanya kenapa harusnya orang Jawa itu agama masuk apa aja itu bisa nerimo, bisa legowo, hidup damai, hati penuh welas asih, cinta kasih, budi pekerti, sopan santun, toto kromo. Itu orang Jawa. Tapi kalau yang ada hanya kebencian, saling memfitnah, apalagi menghalalkan darah saudaranya sendiri, itu berarti bukan orang Jawa. Itu udah jauh namanya dari rahmat atau hidayah dari Tuhan. Orang Jawa ya tetap orang Jawa. Kalian mau agamanya apa, keyakinannya apa, tapi dengan tingkah laku itu harus selaras. Jangan hanya pamer aku agama ini, aku keyakinannya ini, tapi ketika kalian hidup di masyarakat kalian itu saling gontok-gontokan, saling membunuh, saling mencaci maki. Halal haram aja nggak ngerti. Apa itu halal haram? Antara hak kita dan hak orang lain aja nggak ngerti. Itu yang kalian udah lupa. Kejujuran, keadilan, kebenaran itu udah nggak ada. Itu yang aku baca dari kalian, baik yang di Jawa ataupun di Nusantara. Itu yang langka. Orang mau berkata jujur, orang mau berkata benar, orang mau menegakkan keadilan itu jarang, 1001. Kalau kalian ingin mengubah Jawa atau Nusantara itu seperti Arab, seperti Cina atau seperti mana, nggak bisa. Kita punya sejatinya sejati. Artinya apa? Manunggaling rasa. Ya itu memang udah bagian takdir dari Allah. Yang orang Jawa itu percaya bahwa kita orang Jawa, orang Nusantara itu keturunan Nabi Adam. Yang kita itu harus ngomong keturunan nabi-nabi yang lain, yang harus mengayomi, melindungi, mengajari mereka, meluruskan yang salah menjadi benar. Karena apa? Ibaratnya kita keluarga kita yang pertama, yang jadi contoh yang baik, bukan sebaliknya. Tapi gimana kalian menjadi contoh yang baik kalau sesama saudara sendiri aja kalian udah saling membenci? Gimana Tuhan mau ngasih kalian rezeki yang banyak kalau hati kalian itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kesombongan, penuh dengan iri hati? Hak orang lain aja kalian embat. Korupsi. Hobi banget malak orang. Hak orang diserobot. Baik itu warisan, gaji, atau apapun. Kalian lupa sama hukum Allah. Lupa sama, oh ya Allah walaupun nggak ada, tapi beliau maha melihat. Ibaratnya kita itu melakukan sesuatu yang nggak benar, orang lain nggak lihat, tapi Allah maha melihat. Itu yang kalian lupa. Ini buat yang ngatain saya halu, ngatain saya gila atau apapun, ingat, yang apa yang kamu katakan ke orang lain itu kan berbalik ke kalian sendiri. Saya ini cuma baca alam dan perbuatan kalian. Kalau mega trust, mega tsunami itu terjadi, itu karena ulah kalian sendiri yang udah gak sesuai dengan tatanan Gusti Allah, gak sesuai tatanan alam. Ada hukum Tuhan, ada hukum alam, itu beda. Hukum Tuhan ya kamu harus taat sama Tuhan. Apa yang dilarang Tuhan ya kalian harus kerjakan. Apa yang dilarang jangan dikerjakan. Apa yang Tuhan perintahkan ya kerjakan. Hukum alam, kalau kamu zalim sama orang lain ya dapat hukumannya. Ada tabur tuai. Ini buat yang kemarin yang ngatain aku gila atau halu.
Jangan pernah nyamain ilmunya satu orang atau dengan orang lain, karena itu beda. Tuh Allah itu ngasih sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan hatinya, sesuai dengan badannya. Mama Dede lain, saya juga lain. Mama Dede belajar dari Quran atau belajar dari orang lain, yaitu syariat tarikat. Sedangkan saya itu nggak cuman syariat tarikat hakikat makrifat, tapi saya juga mewarisi dari leluhur saya dulu, yaitu manunggaling rasa, manunggaling sajati, manunggaling kalian Gusti Allah nyawiji di dalam batin, di dalam hati, di dalam kolbu yang bersih. Harus dibersihkan pakai apa? Nih, pakai air mata, pakai hinaan, pakai cacian, pakai direndahkan, pakai dibully. Itu cara Allah membersihkan hati kita, kolbu kita. Buat kalian yang nggak sadar, ada hikmah dari sebalik itu. Kalian dikasih miskin, kalian dikasih disakiti, dikhianati atau apapun, itu bagian dari proses cara Allah membersihkan hati kita, agar kita apa? Agar kita tuh semakin dekat sama Allah, semakin ingat sama Allah. Kalau kita hidup enak-enak aja, senang-senang aja, berlimpah, kita akan lupa diri. Makin jauh sama Tuhan, makin jauh sama Allah, kita makin nggak ingat sama Allah. Tahu-tahu apa? Sakit, mati. Beda. Kalau kita dekat sama Allah, Allah akan ngasih ujian banyak. Mulai dari dimiskinkan, disakiti, dibully, dikhianati, direndahkan. Itu cara Allah mendekatkan diri kita dengan Allah. Karena di dalam itu ada ilmunya yang kita pelajari. Oh, sifatnya orang ini kayak begini, kita jangan ikut. Karena apa? Akibatnya seperti ini. Oh, alam ini kayak gini, itu karena apa? Oh, manusianya kayak begini. Itu yang saya pelajari. Kalian kalau nggak percaya sama omongan saya, kalian bisa tanya ke indigo yang lain, ataupun kalian bisa lihat warning dari BMKG apa yang akan terjadi di selatan Jogja atau di Pulau Jawa. Saya udah lama bilang, udah setahun lebih. Ini memang udah waktunya. Buat apa? Buat kalian, tingkah laku kalian. Kalian disuruh memperbaiki diri. Kalian suruh belajar di Al-Quran tentang akhir zaman aja nggak mau belajar. Yang ada apa? Sibuk dengan nyari duit sampai lupa ajal di depan mata. Saya tahu saya ngoceh kayak apapun nggak bakalan ada orang, kecuali sudah ada buktinya. Tapi itu udah terlambat. Ibaratnya yang asalnya dari Allah udah kembali ke Allah, yang asalnya dari tanah kembali ke tanah. Kenapa saya tahu? Karena saya orang Jogja, saya orang Jawa. Saya nggak hanya beragama Islam, tapi saya juga mewarisi apa yang nenek moyang saya punya. Manunggaling rasa, manunggaling kaulolan Gusti, manunggaling manungsolan jagat gede. Itu yang aku mau tekankan. Jadi kalau kalian mau bilang orang Jawa sesat, munafik, syirik, ini Pulau Jawa, jangan sembarangan ngomong. Tanah Jawa itu nggak sama kayak tanah-tanah yang lain. Apalagi kalau kamu pendatang, jaga baik-baik kata-katanya. Gak kira kamu agama apapun, suku apapun, baik kamu orang Jawa sekalipun. Tapi kalau kamu gak melok tatananing Gusti Allah, gak melok tatananing jagat gede, jagat cilik, ya mati. Kayak apa meneh urip? Nek mung gawe angkara murkoning donya,